Dalam memperingati 25 tahun reformasi, penting untuk melihat kembali tuntutan yang diajukan pada masa lalu dan mengevaluasi sejauh mana tuntutan tersebut telah terpenuhi. Reformasi Indonesia telah mencapai seperempat abad. Sebagian besar tuntutan telah terpenuhi, seperti dengan terbentuknya lembaga negara yang membantu pelaksanaan pemerintahan hingga peluasan otonomi daerah. Setelah reformasi 25 tahun dengan beberapa tuntutan yang tercapai, apakah pemerintah sampai sekarang masih berkomitmen untuk melakukan perubahan atau malah mengalami kemunduran? Gimana kalau kita lihat pendapat dari beberapa mahasiswa dalam memandang hal ini? Untuk harapan reformasi, menurut saya sudah cukup realisasikan, tapi seperti korupsi, terus kebebasan pers itu masih ada aja kasusnya. Oke, kalau kata Mahfud MD ya, yang gagal dari reformasi itu hanya satu, yaitu reformasi partai politik. Tuntutan reformasi kan memang banyak ya sebenarnya, dari mulai masa jabatan presiden, tuntutan reformasi untuk amandemen, dan semua itu udah dilakukan. Amandemen kemarin masa jabatan, kita ada polemik sedikit bahwa jabatan akan diperpanjang jadi 3 periode, tapi itu kan wacana dan yang harus dihapuskan, yang harus kita kawal gitu. Cuman untuk partai politik ini nih yang agak gagal nih, karena partai politik kita belum terpurifikasi secara penuh gitu maksudnya. Jadi contoh misal kayak kalau kemarin yang rame itu Bambang Pacul, dia secara jelas dan nyata bilang bahwa keputusan negara ada di ketua umum partai politik. Nah ini yang agak melenceng daripada tuntutan reformasi. Menurut pengamat politik Ferdian Andi, reformasi di Indonesia tidak akan beranjak jika praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ini semakin terlihat keberadaannya dalam jajaran pemerintahan. Kalau kita lihat belakangan misalnya masih banyak sekali masalah-masalah yang muncul di akar rumput atau di lapangan begitu. Kedua, kemudian soal pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme ini juga kalau kita cek indeks persepsi korupsi terbaru di tahun 2022 kemarin, ini juga menjadi masalah yang cukup serius. IPK kita justru jeblok gitu dibanding tahun sebelumnya. Dan kalau kita simak misalnya korupsi hari ini menggejala di berbagai cabang-cabang kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif ini. Yang sebelumnya sebenarnya di era Orde Baru tidak tersebar di berbagai cabang kekuasaan, hanya di eksekutif. Lemahnya pemberantasan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dibuktikan dari laporan Transparansi Internasional yang terbaru, yang menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2022 lalu mengalami penurunan sebesar 4 poin, dari 2021 sebesar 38 poin menjadi 34 poin. Hal ini mengindikasikan kalau Indonesia memiliki masalah korupsi yang serius. Yang artinya, Indonesia termasuk negara terkorup. Ya nggak kaget sih, menterinya aja korupsi sampai 8 triliun. Waduh! Selain permasalahan korupsi, huru-hara politik di Indonesia juga menjadi perhatian yang serius. Pasca reformasi, bermunculan partai politik yang saling berebut kursi kekuasaan. Namun, kenyataannya peran partai politik itu sendiri belum bisa memenuhi harapan publik. Saya ingin mengatakan bahwa memimpikan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif itu sesuai dengan amanat konstitusi dan amanat reformasi, ya sebenarnya perlu ada perubahan di sisi hulu. Di mana hulunya? Hulunya adalah di partai politik. Gitu. Saya sering menyampaikan reformasi partai politik itu mutlak segera dilakukan. Mengapa? Karena di sinilah hulu dari cabang-cabang kekuasaan itu memiliki kewenangan. Jadi eksekutif, legislatif semua bersumber dari partai politik. Nah, sebagai jabatan rekrutmen jabatan publik, parpol memiliki fungsi rekrutmen jabatan publik, mau tidak mau ya harus baik gitu. Mau nggak mau ya harus melakukan perubahan-perubahan di dalamnya gitu. Dalam waktu seperempat abad, terdapat kenyataan bahwa belum adanya perubahan yang signifikan dalam memenuhi berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Lalu, kira-kira harus menunggu berapa lama lagi menurut kalian untuk merasakan reformasi yang sesungguhnya?